Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dimas Aditya Himawan. Saya dari SMA Negeri 1 Wonosobo. Kali ini akan melakukan percobaan yang menerapkan salah satu sifat koligatif dari larutan, yaitu penurunan titik beku. Nah, metode untuk percobaan kali ini saya akan menggunakan percobaan membuat es krim. Nah, saya akan jelaskan nanti apa dan di mana yang menerapkan sifat koligatif dari larutan, yaitu penurunan titik beku. Langsung saja kita ke bahan dan cara pembuatannya. Let's go. Jadi untuk pembuatan es krim sebenarnya simpel saja, tetapi simpel itu karena kita menggunakan bubuk es krim magic seperti ini. Ya, ini tuh untuk mempercepat prosesnya dan mempermudah dalam pembekuan di kulkas nanti. Kemudian wadah yang memiliki tutup, sendok, terus kemudian spatula juga, terus kemudian ini yang terpenting adalah mixer juga, kemudian tempat atau wadah untuk mencampurkan semua bahan-bahannya jadi satu, kemudian susu bubuk, kemudian gunting tentu saja, dan kemudian air es atau air dingin. Nah, ini juga tidak boleh kalian lupakan, soalnya ini juga yang menjadikan salah satu penerapan sifat koligatif di pembuatan es krim ini. Oke, langsung saja kita ke cara-cara pembuatannya. Dan untuk tambahan kita bisa menggunakan gelas ukur seperti ini. Oke, now kita akan lanjutkan untuk pembuatannya. Yang pertama adalah kita masukkan 2 bungkus susu bubuk. Masukkan semuanya. Sudah dimasukkan susu bubuknya, kita agak lebarin sedikit. Oke, setelah dimasukkan susu bubuknya seperti ini, siapkan mixer kalian dan sudah dicolokkan ke listrik. Kemudian kalian ukur 300 ml air dingin yang sudah disiapkan. Kemudian tinggal kita masukkan saja. Oke, setelah dirasa selesai dan tidak ada bubuk, kita cek lagi kembali dan pastikan tidak ada bubuk. Misalnya masih ada bubuk, lanjutkan lagi sedikit. Oke, dan sudah. Ini jadinya, jadi dia seperti fluida dan air. Terus kemudian kita masukkan pondan secara perlahan-lahan. Di sini kita akan memakai pondannya sampai habis dan tidak bisa kita langsung masukkan gitu aja, tidak bisa, dan kita harus memasukkannya satu persatu. Nah, pondannya sudah saya masukkan semua sampai habis dan sudah terlihat mengental dan seperti mengembang ya. Nah, inilah yang menjadi dasar pembuatan es krim itu. Jadi terus saja kita kocok dulu, agak 2 menitan gitu. Kita kocok supaya lebih merata lagi dan tidak ada sisa-sisa bubuk yang tersisa. Nah, seperti inilah yang menjadi target kita kalau pembuatan es krim itu. Kalau misalnya kita lihat, konsistensi yang diperlukan yaitu seperti ini. Jadi dia seperti agak kental dan agak ya sedikit gooey dan lengket-lengket gitu dan lembut. Nah, inilah konsistensi yang kita cari untuk menjadi dasar adonan es krim kita. Nah, ini pada dasarnya sudah siap dan sudah bisa dimasukkan ke dalam freezer. Tetapi apabila kalian punya topping seperti kue biskuit atau cookies gitu, bisa kalian masukkan. Dan dari bubuk es krim itu sudah disediakan kayak toppingnya itu supaya menambah presentasi. Dan choco chips ya ini sepertinya ya. So, sudah selesai. Sekarang kita akan memasukkan ke dalam tempat yang sudah kita siapkan. Nah, untuk seperti ini bisa jadi membutuhkan 2 tempat, atau misalnya kalian punya 1 tempat yang besar ya silahkan digunakan. Dan oh ya juga, saya lupa, di tengah-tengah itu kalian usahakan jangan sampai ada air yang tersisa. Kayak air dingin tadi itu tidak boleh tersisa, karena air saat didinginkan akan menjadi kristal kalau misalnya dia sudah di bawah titik bekunya, yaitu 0 derajat Celcius gitu, seperti yang di dalam freezer. Dia akan menjadi kristal dan itu akan merusak es krimnya. Tetapi untuk es krim ini tidak, karena ini salah satu penerapan sifat koligatifnya. Saya akan memberitahu terlebih dahulu. Saat susu bubuk dimasukkan ke dalam sini, ke dalam adonan awal, bubuk itu memiliki suhu titik bekunya ya sekitar 0 derajat atau di bawah 0 derajat, tapi ya nggak sampai puluhan gitu.
Tetapi ketika air dingin dimasukkan ke dalam adonan dan diaduk-aduk menggunakan mixer, titik bekunya itu turun sekitaran -5 sampai dengan -10 derajat Celcius gitu. Terus kemudian dengan memasukkan bubuk es krim magic tadi itu, senyawa yang ada di dalam bubuknya itu ikut menurunkan titik bekunya juga, sehingga saat dimasukkan ke freezer, alih-alih berubah menjadi kristal, tetapi dia akan mengeras tetapi lembut seperti es krim pada umumnya. Dan itulah cara membuat es krim. Oke, sudah. Kan ada sisa, bisa kita memakai wadah yang lain. Tetapi untuk sementara itu, wadah yang ini kita masukkan ke dalam freezer yang es ya, untuk freezer es di setting yang paling tinggi atau enggak sedang-sedangan gitu, tidak apa-apa. Dan kita menunggu selama 8 jam. Lebih kurang 8 jam gitu. Saatnya kita masukkan ke freezer es krimnya itu, pastikan sudah dingin atau enggak kalian itu ubah ke nomor 3 seperti itu. Mana sih? Nah, itu udah di nomor 3. Kemudian kita masukkan es krimnya ke dalam nih. Dan yang sisa tadi bisa kalian masukkan juga kalau misalnya ada sisa, kalau tidak ya sudah jadi satu. Oke, masuk dan tutup. Oh ya, dan untuk sedikit ekstra untuk kalian yang misalnya mau membuat es krim seperti tadi itu, diusahakan jangan ada air yang tersisa atau masih berbentuk cairan liquid itu jangan, karena saat dimasukkan ke freezer itu akan menjadi kristal saat sudah selesai dan akan menghancurkan si es krimnya tadi itu dan tidak akan menjadi halus. Oke, itu harus diingat itu. Kemudian untuk ini juga baskomnya yang tadi kalian pakai itu diusahakan kering-keringnya saat sebelum kalian memasukkan susu bubuknya itu, karena kita tidak akan mau ada sebuah kontaminasi itu di dalam sistemnya seperti itu ya. Oke, aja yang harus kalian ingat. Oke, setelah saya sudah menunggu sekitar 5 jaman lebih itu untuk es krimnya membeku, dan saya putuskan untuk ngecek saja, dan ternyata hasilnya sudah seperti yang saya harapkan. Konsistensinya seperti ini. Mungkin kelihatan di luarnya itu adalah kasar dan bergelombang, tapi kalau misalnya diambil dari luar, nah inilah konsistensi es krim. Di bagian inilah yang menentukan apakah proses penurunan titik bekunya berhasil apa tidak. Apabila berhasil, es ini tidak akan memiliki kristal di dalamnya, karena apabila ini sudah dimasukkan selama lebih dari 5 jam, apabila masih bersifat seperti air dan titik bekunya masih sama, hanya 0 derajat Celcius, es krim ini akan terbentuk kristal, bukan sebuah es yang lembut. Tekstur dari es krimnya itu seperti lembut sekali di dalam mulut, tetapi karena masih 5 jam ini itu masih terlalu lembut untuk ya tidak terlalu lembut, creamy, sifatnya masih creamy seperti krim. Dan maka dari itu saya sarankan untuk masukkan lagi, nunggu sekitar 3 atau 4 jam lagi, kemudian diambil keluar. Well, then basically itu aja yang perlu kita lakukan. Silahkan kalian coba di rumah. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.